pasti perintah. selalu diberkati. Enggak ada Kenapa? perintahnya di enggak ada Ada perintahnya dong, di dalam ada. kitab kakak. Ada. Banyak perintahnya. Ya, salah satu contohnya itu adalah di Galatia 6 ayat 9 sampai 10 ya. Saling berbantu-bantulah kamu. Nih, aku bacain dulu ya, menanggung ya. Nih kita selalu diperintahkan sama Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu itu kepada manusia seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Ya. Dikatakan seperti ini, Bang. Ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Itu satu ya, di Galatia 6. Di 1 Korintus juga dikatakan ya, kita itu harus memberi sesuai dengan kerelaan hati kita pada semua orang. Ya. Udah nggak Banyak usah banget ini ayatnya. Sabar, Ini sabar. Kak ngerti Apa bahasa tuh? Indonesia kan? Ayat. Kata Ngerti. zakatnya mana? Tulisan kata zakat mana di sana? Cuma berbuat baik. Nggak Zakat ada itu kata artinya apa coba? Bang, gini Bang. Tadi kan udah saya bilang, Abang yang Ya, mungkin yang kata nggak ngerti bahasa zakat ya Indonesia. zakat. Tapi Maksudnya namanya zakat bukan ya zakat. zakat. Abang ngerti nggak, Nah, Bang? nggak Kita kan ada zakat nama itu. Kalau di Islam ya Oke. zakat ya zakat. Infak, zakat sedekah itu ya apa, sedekah. Bang? Baik. Zakat itu apa sih? Zakat itu apa? adalah mengeluarkan sebagian harta kita yang sudah diwajibkan dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran surah berapa, Bang? Kalau saya boleh tahu. zakat banyak di dalam Al-Qur'an. Kalau kita Coba buka boleh satu. Coba boleh kata satu. di dalam Al-Qur'an. Oke, saya buka ya. Kalau di Islam itu kata zakat ya zakat, Kakak cantik. Ya, 1 Timotius 5 ayat 3 dikatakan, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda, tetapi jikalau janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah itu mereka pertama-tama belajar berbakti. Ada Coba hubungannya baca dengan zakat. ketikannya Andi, Kak. Nah, Apa Ketikannya. Trit? Coba baca ketikannya Andi yang kena filter, Kak. Mana? Zakat itu bahasa Arab manusia. perintah zakat ya. Zakat ya Oke. zakat. Zakat tuh apa Nggak ada sih? menghormati. Zakat ya zakat. Ada membantu-bantu fakir miskin. Inilah- Itu bukan kata Inilah zakat. mereka mengatakan sesuatu yang mereka tidak Di ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan merukuklah beserta Iya, Bang, orang-orang arti yang zakat. Loh, sama Arti aja arti zakat. zakat itu mana? Apa? Zakat Surah ya zakat At-Taubah. apa? nggak diarti-artikan, makanya aku tanya zakat di dalam Kristen ada nggak? Ada. Apa? Zakat Coba itu tak bahasa sebutkan. apa sih, Bang? Zakat itu bahasa apa sih? Muliakanlah janda-janda. Apaan sih zakat ya zakat katanya, nggak Iya, apa diubah-ubah. zakat itu Definisinya, apa? definisinya. Definisinya, Bang. Ubah-ubah gitu. Terus Iya, di At-Taubah penjelasan. nih, At-Taubah dengarkan. At-Taubah Ini ayat dulu 100. satu-satu dulu, Ambillah. Bang. Nih. Oke, At-Taubah Satu-satu ayat dulu 100. ini zakat artinya Ya, apa? Di At-Taubah. Quran ada nggak artinya? Ada tuh At-Taubah ayat 103. Enggak, Ambillah zakat di Al-Baqarah 43 ini artinya apa? Enggak ada definisinya loh. Harta, zakat itu harta. Tuh, ambillah zakat sebagian Berarti harta. tunaikanlah Jadi harta. zakat itu hartanya. Gimana sih Ini di tunaikan At-Taubah harta? ayat 103. Ya Tuhan. Oh, jadi yang ini At-Taubah Al-Baqarah 43 nggak ada? At-Taubah 103. Atau Jadi yang tadi bukan ya? Yang tadi ya juga, dan dirikanlah salat, tunaikanlah apa zakat, itu? tunaikanlah zakat. Zakat itu artinya apa? Ambillah Bang? harta. Zakat Nggak itu ada, harta. nggak ada di dalam di situ dikatakan harta. 103 At-Taubah ayat 103. Ya Tuhan. Zakat itu ini orang harta kok- artinya. Oke, Iya, pelan-pelan benar. ya. Zakat artinya harta. Oke, Harta, kita bahasa yes, Indonesia benar. kan ya. Gini ya, ambillah harta dari harta mereka. Disuruh ngambil. Nah, kan? Oh, ambillah harta dari mereka.
ambillah Guna zakat dari menyucikan dan sebagian membersihkan harta mereka. Dan dengan loh, itu diambil ya bang membersihkan ya, bukan mereka. memberi ya. Oh, ya Ambillah Allah. zakat itu. Sebenarnya Kak Agatha ini nggak ada tahu, ajaran cuma memberi ya bang, ibaratnya ajarannya karena ngambil kalau ya. orang ingin menolak kebenaran itu gini, tetapi sengaja karena dia gini, dia di sini kan Bang. diskusi ini, Bang, gantian ngomongnya. ya dengarkan di sini Kak Agatha kelihatan sekali tujuannya bukan untuk diskusi, tapi kayaknya seolah-olah gimana ya, dia paham itu ya karena kan perasaan kamu abang mengalami itu. Islam ya. Tunggu dulu, Sabar kamu kan dong. pernah menjadi kata kamu kan kamu pernah menjadi Islam ya, pernah menjadi Islam. Masa ya kamu selama kamu menjadi Islam nggak paham tentang Al-Quran? Apa kamu nggak pernah membaca? Ya udah abang apakah jelasin dong bang, zakat itu memberi atau ngambil bang? harta? Mengambil harta itu kan perintah Allah. Ini kan firman Allah. Ngambil harta Firman siapa bang? Allah. Harta Mengambil siapa yang diambil? Siapa yang ngambil? Harta kami keluarkan diberikan kepada orang yang berhak Katanya menerima. disuruh ambil bang, bukan ngeluarin. Iya, Bang. harta kami Abang yang ngerti bahasa Indonesia nggak? Iya Abang Allah. ini gimana katanya kan? Sebentar ya Allah. gantian ya, kan Kalau abang bisa udah dikasih- ngomong ya. Gantian bang, abang kelihatan banget paniknya. Ini kita baca ya, atau bah ya. Nih kan abang ngomongnya aku nggak ngerti bahasa Indonesia, coba ya. Ambillah harta dari harta mereka. Nah yang ngambil siapa bang? Mereka ini siapa? Ya, itu kami, harta kami yang mengeluarkan. Abang ngambil harta orang. Ih. Terus ya, ambillah harta mereka. Ya, menyucikan dan membersihkan mereka. Jadi ngambil harta orang itu menyucikan. Doakanlah mereka. Udah diambil, didoain gitu. Ini kan bukan Aku kira abang itu memberi, rupanya ngambil. Siapa? Abang. Dengar Jadi dulu. Tuhan Dengar dulu. menyuruh umatnya untuk merampok orang lain gitu. dengarkan dulu Kakak cantik. Gimana? Bahwa di dalam Quran ini kan firman Allah, perkataan Allah kepada manusia. Oh. Jadi mereka itu tertuju kepada kami. Jadi kami itu ambillah sebagian dari harta mereka yang mampu. Jadi harta itu Nggak diambil ada di situ kepada kata yang orang-orang mampu bang. Ditambah-tambahin. Ditambah-tambahin. Nggak ada di nggak situ ditambah-tambah. dikatakan yang mampu. Gini Ya, loh, kalau di sini kan nggak ditulis. itu kan kalimat perintah kan, ambillah. Nah itu siapa yang diperintahkan untuk ngambil? Ambillah zakat diperintahkan ya kepada orang yang mampu. Nggak ada di situ orang yang Nggak mampu. ada dikatakan. tertulis. Nah mereka Abang nih Iya. siapa? sekarang ini suruh ngambil. Jadi gimana nih bang Ambil kalau aja. ada orang yang Ambil. punya banyak utang itu diambil hartanya, kasihan lah. Masa Tuhan kamu gitu sih? Ini namanya zakat itu adalah kewajiban. Jadi bagi siapa yang telah misal nih kita menerima uang 1 juta. 1 juta itu 25.000 itu wajib kita keluarkan zakatnya gitu. Misalnya 2 juta 50.000 wajib dikeluarkan. Kalau di Islam itu kan kalau harta itu sudah sampai senisab itu baru dikeluarkan zakatnya. Tapi Berarti kalau yang wajib. enggak sampai Jadi zakat itu wajib. sekali. Jadi kalau orang nggak punya, Wajib. jadi kalau orang Kak. nggak mampu, Zakat itu kalau orang yang nggak mampu, kalau nggak sampai harta senisabnya tentu dia nggak wajib mengeluarkan. Yang wajib ini kan Makanya harta yang wajib. sudah sampai senisab. jadi zakat itu wajib Dengarkan atau dulu. enggak? Dengarkan dulu. Zakat itu wajib dikeluarkan bagi orang yang mampu hartanya yang sampai sudah senisab gitu. Nggak ada Ya, paham tulisannya ya. bagi orang yang mampu di situ. Kalau di sini kan suratnya ini kan banyak Kak, bukan di surat At-Taubah aja, bukan di surah Ini Al-Baqarah. Kalau Ya kita udah, tunjukin aja kalau ada ayat yang mengatakan kamu harus memberi orang. Coba. Oke. Buka ya. Kita nggak apa-apa sih. Menurut Aldo mau ditantang pun nggak ada masalah nih. Grade, atau enggak? Atau bah tadi tuh grade. Itu adalah orang-orang Wah. Arab Badui yang munafik. Itu bicara tentang orang-orang Arab Badui yang munafik yang disuruh ambil hartanya. Ya, makanya di situ kan kalimat perintah kan, ambillah. Nah ini siapa ambil. yang disuruh ambil dari mereka gitu kan? Mereka nih siapa? Berarti kan ada orangnya nih.
Hmm. Berarti dipaksa, Gret, bukan karena kerelaan hati kayak kita ya. Zakat dikeluarkan sampai masa. Kalau Nah, ini kita ya di dua nih ya, Gret ya. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Nih, kalau di dalam Alkitab Nih. dikatakan, hendaklah masing-masing orang memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Riwayat Abu Daud nomor 1500. Ya. Gret, ini dari Quran nggak mampu ke hadis gitu. Dengarkan dulu, Aldo bilang. Kalau kami itu jelas bang, jadi kamu sesuai kemampuan itu ini ya nggak ada ya koko karang. Kalau kami jelas ya di 2 Korintus 9 itu sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah yaitu Yesus mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu Kita kalau saja sedekah nggak mampu memang minta bantuan hadis. Itu termasuk yang kakak baca. Yang kakak bacakan itu adalah termasuk salah satu sedekah. Kalau sedekah itu kerelaan hati. Tapi kalau zakat ini Mana wajib ayatnya ketentuan. mana? Ayatnya mana? gini, Bang, karena di dalam Kristen Gini, di itu Quran surat gini. Taubah sama ayat Al-Baqarah tadi kan Aldo udah jelaskan perintah zakat kan sudah ada. Sudah ada kan perintah zakat Aldo sebutkan. Jadi Disuruh kakak ngambil bertanya ya. tentang Ya, masa jelas, masa memberi itu disuruh-suruh dipaksa ngambil. Ada tim ngambil. Wajib, kakak, wajib. Oh, Karena wajib. Ya udah, berarti kalau wajib Abang kalau baca atau bah tadi bang, itu yang diambil itu untuk menyucikan orang itu bang, untuk mengampuni dosanya, bukan memberi karena kerelaan hati, bukan karena mengasihi sesama loh itu bang. Coba kamu baca atau zakatnya bah itu sampai bawah. Dalam Islam nih kan zakat fitrah setelah menunaikan ibadah puasa kan sebelum jatuhnya hari raya Idul Fitri itu kan kakak tahu lah ya di masjid-masjid di mana itu kan mengeluarkan zakat. Jadi mengeluarkan zakat itu setiap per individu. Jadi itu wajib Ayatnya dikeluarkan. bang, ayatnya. Iya kalau di dalam Al-Quran kan perintah zakat ada. Perintah zakat kan Iya sudah tapi jelas udah baca. zakat itu diambil, bukan memberi dengan kerelaan hati, bukan karena apa tadi Gret tadi berarti bilang, kan sesuai kemampuan. berarti zakat itu di tempatmu Bang itu suatu kewajiban kan yang semua orang harus penuhi toh Ya, untuk dipaksa. supaya orang itu bisa menyucikan diri kan. Aldo berdoa bentar ya, Aldo berdoa dalam hati aja dulu. Nggak ada bang perintah berdoa dalam hati Nggak bang. ada, nggak boleh. Nggak ada. Abang ini suka improvisasi ajaran ya. Karena kebanyakan gerakan tambahan gitu loh. Coba Bang, nggak usah kebanyakan gerakan tambahan. 1500 kalau hadis riwayat Abu Daud nomor 1573 Enggak gini tentang bentar dulu Bang, satu-satu kita clearkan. Gini loh, artinya zakat yang Abang bawa tadi itu adalah sebuah kewajiban, hal yang harus dilakukan Iya. orang untuk menyucikan dirinya kan, sesuai dengan ayat yang tadi. Wajib toh? Ya benar, wajib. Jangan banyak kali dinaikkan. wajib. Wajib Kenapa memberikan wajib ngasih harta kan? Yes, benar, wajib. Wajib. Ya sudah selesai sudah. Berarti kewajiban itu bukan pemberian ya bang. Berarti memang nggak diajarin memberi ya. Kewajiban ini mengeluarkan zakat kalau hartanya sudah sampai senisab. Itu memang Nggak wajib, ada tidak yang boleh larang, dilarang. Bang, ngambil. Nggak ada Dia Bang, mengatakan- itu tambah-tambahan Kayak aja ngambil loh. pajak tau. Kayak wajib Ya, pajak jadi ini itu. Dia perintah. bilang katanya gini kak, dia bilang katanya kak, nanti tunggu itu Alhamdulillah, baru sebagian dikeluarkan dari kalau harta. nyampe hartanya sekian gitu baru dikasih. Mereka
untuk mengeluarkan harta-hartanya dan diberikan kepada orang yang harus Nggak ada bang menerimanya. disuruh mengeluarkan bang, ngambil dengan mengeluarkan itu beda. Ambillah kata Suruh ambil, kalian kan bisa ya Allah bahasa ngambil Indonesia, ambillah, Abang yang ambillah. ngambil Jadi dengan ada ujung lahnya itu, jadi Ambillah ambillah dari sebagian dari mereka. harta. Iya, Itu ayatnya jelas, itu ambillah Allah. dari mereka. Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah perintah Allah di dalam Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini diperintahkan dari Allah ya gini, ambillah sebagian Ini kayak dari narik pajak harta. tahu. Betul. Kayak Jadi narik ini kan pajak. firman Allah ini kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu diperintah. Oke, ya udah bang kepanjangan gini. Nah, kalau di dalam Alkitab kami ada orang yang kayak gitu bang. Tahu nggak sebutannya apa? Ada. Pemungut cukai. Dari tadi Pemungut Aldo cukai. minta tunjukkan data kata zakat aja Iya, nggak ada gini. kata Tolong, dengerin. zakat. Aduh gantian Mana berisik kata banget. zakatnya Ah. mana? Sorry ketutup. Gantian bang. Rame banget sendirian. Iya, Bang, dengerin ya. Di dalam Alkitab, orang seperti yang tadi di dalam surat yang Abang bawa tadi itu disebut sebagai pemungut cukai. Di dalam Kristen itu Tuhan Yesus itu menentang adanya pemungut cukai gitu loh. Makanya ayat yang Kak Agatha bawa tadi, memberi dengan kerelaan hati. Nggak dengerin, giliran orang ngomong nggak didengerin nih. Kebanyakan gerakan tambahan mulutnya. Gue curiga dia lagi ngomong tapi kami Sibuk sendiri, nggak dengerin orang ngomong. dikit-dikit aja bang. Kepanjangan, Bang. Jadi zakat itu kayak upeti tau nggak sih? Apa sih? Iya kan upeti ya. Iya, ini sama kayak yang di dalam At-Taubah 29. Kalau mau ikut tuh kan, kalau nggak mau diperangi harus ngasih. Harus ngasih. Tuh di At-Taubah 29 tuh. Nggak bawa perpuluhan dilarang ke gereja, nggak ada bang. Mana ada? Nggak ada juga perintahnya, nggak ada di dalam kitab suci. Tapi Larang. kalau dalam gereja itu ibadahnya ngapain joget-joget kak? Pertanyaan Aldo, joget-joget nyanyi-nyanyi. Enggak Sementara bang, kalian kami kalau di gereja teriak-teriak gini bang. Apa kabar? yang gembira. Sementara Tuhannya kan disalib, penderitaannya luar biasa. Sementara kalian bawa gitar, bawa drum. Marilah kita bergoyang, marilah Nggak kita ada itu berdansa. kerjaanmu tiap malam dangdutan. Nggak ada itu kayak gitu. Apa-apaan kak gitu disaksikan oleh Tuhan, bukannya khusyuk beribadah, bukannya khusyuk berdoa memohon ampun, tapi malah joget-joget bawa drum, bawa gitar. Hai Yesus, mari kita Bang, nggak berjoget. ada. Oke, gantian ya bang, gantian ya. Bang, itu kalau yang lagi tawaf itu ya bang, yang desek-desekan itu gimana sih bang? Ngapain sih bang? Yang mau ke Ka'bah itu ngapain bang? Desek-desek cewek itu kena itunya kesikut-sikut itu ngapain? Nggak bisa tertib kah? Nggak bisa teratur gitu bang? Jadi kakak lihat kan, labbaik Allahumma Nah itu labbaik. ngapain sih bang sampai aduh ini videonya kalau ditunjukin gimana ya Grace ya? Innal handa wan ni'mata Itu sampai Ini agak kurang seon ini kak. Percuma kak. Agak kurang seon orang ini kak. Indah kak merdunya itu kan kak, kalau kakak lihat kan Indah ya? serba pakaian putih. Indah, Terus saking mengucapkan indahnya ada yang kena pelicihan. labbaik Allahumma labbaik. Abang di tempat lain lo bang kalau berisik banget serius lu, gua nggak sanggup ngeladenin Kayaknya, laki yang mulutnya 2 gitu loh, asli gua pening ya. kayaknya, kayaknya semalam ini diforsir nih, makanya kesenengan deh, keranjingan nih pagi-pagi ini. Iya, capek banget gua ngedengernya, rame banget Nah, sendiri. ini juga sama nih, orang ini nih juga sama nih kak. Siapa ini lo kenal? Lo kenal? Coba on cam Pangeran. Enggak, ini si Agatha ini lagi mau ditangkap ini loh. Tapi nggak bisa nih. Mau kau nikahi ya? Kau birahi sama Enggak, aku kami ya? serius loh.
Kamu suka menghina Islam loh. Nanti kau ditangkap nangis lagi. Bukannya kau yang suka ngehina Tuhan Yesus? Di mana rumah kau? Biar ditangkap kau. Rumahku di mana, Sherlock? Biar ku tangkap mulut kau tuh ya. Ini juga lemes banget ini. Ku tangkap kau ya. Tunggu aja ya. Datang 2 orang ku kirim untuk gebukin kau. Tuh. Ingat ya, bentar lagi dia tuh penghujat itu. Mulutnya tuh ngata-ngatain itu, sering itu. Tahu gua, muka lu aja udah gua rekam di sini. Tinggal nunggu aja kok nanti malam nggak bisa tidur kok, nangis kau. Kenapa ya, Gret? Dari mereka ini ya, laki-laki tapi mulutnya kayak Rami sendiri gitu. Gimana sih? Ya loh, parah loh. Otakmu nggak somplak Nabi kau tuhankan, itu kau Ahmad. Kau yang menuhankan dia. Ya kan, Tuhan kau kok dikira dihujat. Ya. Nanti nangis kau mau ditangkap, nggak mungkin aku ditangkap bang. Yang ditangkap itu ayam tangkap. Bang tahu tuh makanan khas itu ya, dari daerah mana tuh? Tapi emang kelakuannya mereka nih, aduh aku nggak mau ngomong lah, cuman emang ini ya, buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya kan. Emang. Kan ada kisah itu kan, orang itu lewat, bapak itu lewat, dia bilang awas ada cecep gitu misalkan. Nih kelakuannya sama mereka ini, kayak preman gitu loh. Nanti ditangkap kamu, ayo, nangis. Ini kan jiwa-jiwa preman nih kayak gini nih, si pangeran ini. Jawa-Jawa ini apa? Bukan preman, apa namanya? Telur is, ya kan? Sesuai memang ayatnya, pas banget emang. Apa? Udah banyak Kristen yang ditangkap. No, kalau dari kalian nggak ditangkap ya, karena memang ajaran kalian ya. Iya. Gue setuju ya kalau ada orang Kristen menghujat itu ditangkap, itu gue setuju. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan jahat. Tapi kalau yang sebelah menghujat iman Kristen itu jangan ditangkap guys, karena itu sedang mengamalkan ajarannya. Iya Gret, nggak boleh. Kalau kayak si pangeran ini menghujat jangan ditangkap. Kenapa? Dia sedang mendakwakan ajarannya. Jangan kalian tangkap. Iya. QS Muhammad ayat 7. Coba baca. Coba aku lagi bikin roti ya. Kok dikatain si botak tron jualan kue. Masih mending jualan kue daripada miau di faktor. Iya pangeran, aku setuju ya kalau banyak Kristen yang menghujat itu ditangkap. Aku setuju. Untung kita nggak ngehujat ya Gret ya, puji Tuhan. Iya, tangkepin aja. Tapi kalau kalian jangan. Kenapa? Kalian lagi menyebarkan ajaran kalian kok. Ya kan pangeran. Kok nggak cocok jadi pangeran? Kok cocoknya putri? Iya kan? Bener loh Gret. Jangan dong. Dari mulut kau tuh. Namaku Putri, jangan, nggak mau aku najis. Cocoknya kau selir lah, cocoknya nggak cocok kok pangeran. Bukan kak, salah. Bocil. Oh iya. Sebut pangeran sekarang bocil 6 tahun. Apa sih dia mau naik lagi nih ya? Tap kalian ya guys, tap ya. Ini dia tuh sengaja supaya komal orang rungkat deh nih. Iya. Kok fitnah lo. Gini lo Agatha. Gimana bang? Lo teman-teman. Kayak gimana? Abang kalau ngomong jangan terbata-bata lah. Yang jelas bang. Bang, Jangan gagu. Apa aku manggil kau putri, princess? Kalau Pantas ngomong itu janganlah kejeda-jeda. Kau lagi ngapain? Kayaknya dia kayak Firaun deh. Kayaknya Firaun yang lagi disumpel tanah ya. Bok. Kamu ini mau tobat ya? Tapi kan dia muslim ya, Gret ya. Bang, kalau ngomong tuh yang jelas bisa nggak sih? Belum diturunkan kalian. Apa sih? Kami nggak ngerti.
Bang kayaknya bagus beli sinyal dulu deh. Bang beli sinyal dah bang. Iya. Kenapa sih? Islam. Yang bener, selam dari tadi gua denger. Nggak jelas nih. Selam. Abang beli sinyal dulu. Abang coba naik dulu ke genteng ya. Yang deket toanya 4 ya, baru ke sini. Episande Bang Iktus. Gue dari tadi denger dia tau nggak Gret apa? Selam. Gimana sih? Ngomong yang jelas dong. Ya Allah. Yang jelas dong Bang. Ngomongnya tuh, Mbak, ngomongnya yang jelas. Jangan pakai kol-kola, kami nggak ngerti. Gue kira kucing loh. Tebar jaring dulu di lampu merah buat beli sinyal bang. Aku baru cek daftar penonton di bawah, ada Mas Radenku ternyata. Aku sapa dulu ya. Mas, piye kabarnya Mas? Ya Allah kekasihnya Gret, ya Allah Ya cintanya Gret. ampun, pasti kamu nongkrong di sini dari tadi diem-diem merhatikan aku kan Mas dari bawah. Dia kangen sama si Gret. Gue tadi diajakin nikah disuruh masuk Islam. Sekarang si Gret juga mau diislamkan. Ya ampun, kalian butuh member ya? Kenapa sih niatnya itu hanya menikahi bukan karena cinta tapi pengen ngislamin? Nggak ada ide kah cara mengislamkan kami gitu ya, minimal dengan dakwah ya kan. Siapa tahu si Gatalful ini mau masuk Islam karena dakwah bukan karena dikenti. Mas Raden. Kok diem-diem aja di bawah Mas? Bahas Islam tapi ketakutan. Iya bang, kami memang takut bang. Emang semenakutkan itu. Iya bener. Kalau aku sih nggak mau. Apalagi kayak bukan ya, apalagi kayak orang model Raden ini loh, menakutkan loh. Raden, sorry, si siapa? Pangeran. Gue juga takut banget, mulutnya ngalang-ngalain gue cuy. Bang, bisa nggak sebagai laki-laki kamu itu menjaga kehormatanmu seperti laki-laki gitu bang? Jangan dimanja-manjain bang, mentang-mentang ngobrol sama cewek lu kayak ke cewek-cewekan gitu. Bisa nggak pangeran? Ya, naik ke sini tapi gayanya tuh kayak gaya laki gitu loh. Bisa nggak? Janganlah kayak yang lunak-lunak gitu. Pening kali aku kemarin udah lunak-lunak. Iya. Mas Raden kok langsung pergi ya begitu aku sapa ya? Aduh, Raden. salting dia nih kak. Si Raden ini emang belum punya istri ya? Nggak tahu sih aku. Belum yang kedua, ketiga dan keempat kali. Salam juga Haris, jangan lupa ya. Semua Tap-tap ya. episode. Tap-tap Hamuna. Apalagi apa Gret? Absen populer ya. Populer. Soalnya kita mau buka data ini. Iya, kami mau buka data ini ya. Jangan sampai kita rungkat ya. Iya, kami mau buka data guys. Jadi kalian harus tap-tap populer, absen. Ya. Mana lagi Gret? Udahan. Is. Mana ya? Kok nggak ada lagi orang? Iya kok sepi banget sih. Tapi nggak apa-apa. Walaupun tidak ada orang, yang penting Mas Raden ada di sini cukuplah bagi grateful. Udah pergi juga dia kak. Kesepian lah aku dah. Ya Allah, yalah. Ya udah kalian aja lah, ayo mau bahas apa weh di bawah biar ada pembahasan. Ya. Apa yang mau kita bahas hari ini? Ada Bang Tulus. Maaf Bang, aku tidak tulus mencintaimu Bang. Aku cuman tulus melihat koinmu dan levelmu.
Bahas surga, Bun. Apa yang mau Abang tanya? Tentang surga. Nah, oke, kita bikin ya temanya ya. Oke. Apa ini? Ingin naik juga di Komalagata tapi takut digeruduk. Iya, Bang. Nih ya. Kita bikin ya. Apakah di surga ngewe? Gimana tulisannya? Apakah di surga ada adegan 21 plus? Atau apakah di surga masih kawin gitu ya? Iya, ini si Pocong ini, Om Pocong, diperjelas dulu. Surga yang apa yang maksud kamu, Om? Surga yang mana nih? Ya, apakah di surga kawinan? Gimana? Gini ya. Gini, kewek-kewek, Bun. Oh, oke. Ini gue curiga ya, Indra di bawah ini Indra cuci motor ini yang diseragin ini. Apakah ini CEO dari pencucian motor Sragen? Yes. Apakah di surga ada kawin mengawin? Nggak cukup Kak Elo, nggak cukup. Tuh, apakah di surga apa nih? Gimana? Apakah di surga ada kawin? Tentu tidak. Oh, ada kawin. Ini ya. Tapi ini maksud dalam definisi kawin ya, yang kayak hubungan di dunia gitu, HB ya. HB seperti di dunia maksudnya. Apakah di surga ada kawin? Nah, Waalaikumsalam Mas Den. Ini aku jelaskan sedikit ya. Betul. Di surganya Kristen juga ada kawin mengawin, teman-teman. Dikatakan di dalam Wahyu ya, ada yang namanya perjamuan kawin anak domba. Nah, perjamuan kawin anak domba, kalau dikatakan yang kawin adalah domba, berarti itu maknanya alegoris dong. Ya kan? Domba kawin, sementara di sorga nggak ada domba. Jadi ini secara simbol ya, dikatakan perjamuan kawin anak domba ini adalah bentuk penyatuan antara manusia dengan Allah. Tapi bukan kawin secara biologis, melainkan menyatunya manusia dengan Allah. Kawin itu artinya kita tuh menyatu. Ya, kalau Allah adalah roh, maka secara rohani kita dipersatukan oleh Allah. Jadi karena di sini menggunakan kata simbol kawin anak domba, sementara Yesus bukan domba, berarti kawin yang dimaksud itu bukan seperti kawin yang di dunia seperti Grateful dengan Mojat gitu kan, atau Gatalful dengan suaminya, bukan seperti itu, bukan. Gitu. Jadi ini tidak dipahami secara letterlek. Kalaupun dia pahami secara letterlek, ya boleh. Berarti domba yang kawin gitu kan. Apakah saya domba? Bukan. Nah, seperti Botaktron katanya ya. Fokus Bun, nanti disiram bensin. Oke, baik. Ya, ini canda-candaan ya. Jadi kawin dalam iman Kristen itu adalah hubungan antara Allah dengan manusia secara rohani. Itulah sebabnya kalau kita baca di Perjanjian Lama ya, dikatakan bangsa Israel ya, ketika dia mempersembahkan persembahan kepada berhala, dikatakan berzinah. Kenapa dikatakan berzinah? Karena Allah selalu menganggap hubungannya dengan umatnya itu seperti hubungan suami istri. Jadi benar-benar menyatu dan tidak boleh berselingkuh. Alasan inilah yang memperkuat di dalam Keluaran 20 ya, ayat 1 sampai 2. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Di ayat berikutnya dikatakan, aku adalah Allah yang cemburu. Kalau temenan kita nggak perlu cemburu, ya kan? Kalau saudaraan kita nggak perlu cemburu, tapi cemburu yang dimaksud ini seperti
Ingat ya, kata seperti hubungan suami istri. Makanya kalau kamu menghadirkan ilah lain di hadapan Tuhan, kamu sudah berzina, sudah berselingkuh. Makanya kita tidak memaknai kawin di dalam perspektif Kristen itu seperti adegan kakek Sugiono dengan ciwi-ciwi. Contoh botak terang dengan Junita. Iya, di pastori begitu-begituan. Nah, nggak boleh. Ya. Nah, lalu bagaimana Bun? Kalau kawin misalnya ya, icip-icip cewek-cewek Bun. Itu bukan sorganya Kristen. Itu bukan kawin dari perspektif Kristen. Karena perkawinan dalam perspektif Kristen pun, misal yang ada di dunia ini, laki-laki dan perempuan dipersatukan dengan Allah. Jadi perkawinan dalam iman Kristen saja ya, perkawinan yang ada di dunia ini, itu juga unit dari Tritunggal. Menyatukan laki-laki dengan perempuan di dalam Tuhan. Jadi kawinnya orang Kristen ya, ini bukan di sorga ya, di bumi saja. Itu kawinnya juga itu menyatukan dua orang ya, dua orang menjadi satu dengan Allah. Begitu. Demikianlah mereka tidak lagi menjadi dua, melainkan satu tubuh. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berarti satu tubuh laki-laki dengan perempuan ini disatukan dengan Allah. Tidak boleh ada yang namanya pelakor. Tidak boleh ada yang namanya berhala juga. Seperti itu. Kak aku turun, udah hilang si Gatalful. Pasti si Gatalful mau praktek kawin ini. Kan? Silakan teman-teman, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Saya maunya menyatu dengan Aisyah Bun, di kuburan sayang. Ya, kalau mau nyatu langsung aja jemput ke kuburan. Nah, pastikan kamu juga seiman dengan dia. Oke, Gatalful, dia mau ke laundry. Jangan sekalian kamu nge-laundry dirimu ya. Ini belum masuk ke neraka soalnya. Menyatu, 2, tiga, mentiga, 4. Bukan Bang. Yang dimaksud menyatu itu menjadi satu. Dan yang dijadikan satu itu dari 2 gitulah. Tadi kan ayatnya jelas ya. Demikian mereka tidak lagi menjadi 2, melainkan satu daging. Begitu. Ini ada yang ngajakin PK siapa sih? Oke, kita naikkan ya. Anti Zionis, halo. Halo, selamat siang. Ya, siang. Sakat mau bertanya apa? Enggak, saya cuma ini nih ada mau nyampain unek-unek. Oh, nggak usah kalau mau nyampein unek-unek di pesantren aja, Bang. Disuruh bertanya malah nyampein unek-unek. Ngapain kamu? Saya bukan istri kamu yang mau dengerin unek-unek kamu. Ke Mama Dedo aja. Ya kali di sini. Aduh. Bentar.